Tapi meskipun aku nggak setuju dengan pemekaran provinsi ya, atau penambahan jumlah provinsi, kasarnya begitu. Aku juga bukan termasuk orang yang sepenuhnya misalnya mendukung dihapuskannya keberadaan 34 provinsi yang sudah ada. Jadi memang kalau mempertimbangkan hal-hal yang udah aku sampaikan di postingan sebelumnya terkait double budgeting dan sebagainya, itu sebenarnya memang aku mengharapkan dilakukan revisi ya, ataupun perbaikan-perbaikan pada struktur maupun sistem, dan juga peran-peran yang perlu diberikan kepada provinsi supaya dia tugas pemerintahan yang dilakukan itu lebih efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih dengan peran pemerintah kabupaten dan kota. Nah, aku tidak mendukung eh, penghapusan itu, meskipun saat ini, entah ya kedepannya ya, meskipun saat ini belum dilakukan perbaikan pada sistem dan struktur dan apalah itu ya pemerintahan provinsi. Nah, meski begitu aku tidak mendukung. Karena apa? Karena kalau di di telaah lebih dalam, ternyata keberadaan provinsi di Indonesia itu memiliki fungsi atau nilai positif, fungsi dan atau nilai positif yang tidak bisa diukur dengan ukuran ekonomi ya. Kalau masalah anggaran, masalah dan sebagainya tadi kan masalah ekonomi ya. Tapi ini ada nilai positif atau yang bisa kita dapatkan dengan keberadaan provinsi itu. Jadi yang pertama ya, itu akan lebih mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mengingat, eh, lebih mudah mengingat 34 provinsi daripada harus mengingat ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Nah, berikut dengan major culture-nya. Jadi lebih gampang masyarakat Indonesia mengingat 34 provinsi dibanding mengingat ratusan kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Nah, 34 provinsi ini bukan sekedar mengingatnya aja, tapi juga mengetahui atau memahami major culture-nya. Dan itu akibatnya adalah menciptakan atau memudahkan masyarakat Indonesia untuk lebih menghayati wawasan kebangsaan atau wawasan nasional, dan lebih menghayati rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia ini, terhadap negara Indonesia ini. Nah, sedikit penjelasan mengenai major culture ya. Jadi major culture itu gini. Mungkin kebudayaan daerah itu kalau kita telaah satu persatu sesuai dengan kota per kota, kabupaten per kabupaten, yang mana jumlahnya ratusan, itu sulit mengingat atau mengenalnya. Tetapi dengan 34 provinsi itu bisa dimunculkan yang namanya major culture. Major culture itu seperti ini ya. Jadi misalnya gini, kita ambil contoh Sumatera Barat atau Minangkabau ya. Nah, dengan adanya dengan adanya terminologi provinsi Sumatera Barat, kemudian Minangkabau, itu orang Indonesia pada umumnya secara keseluruhan itu lebih mudah mengingat major culture. Oh, Sumatera Barat itu kebudayaannya adalah misalnya tari piring. Oh, dia bahasanya itu yang seperti itu, logatnya seperti itu. Kemudian dia di sana ada budaya silat, silek. Oh, di sana dia punya budaya masakan Minang. Nah, meskipun apabila kita teliti lebih jauh satu persatu sampai ke dalam-dalamnya, itu mungkin kebudayaan kebudayaan di Sumatera Barat, di provinsi Sumatera Barat itu mungkin berbeda-beda ya, antara kabupaten, misalnya Kabupaten Pariaman dengan eh, Bukit Tinggi, atau mungkin dengan Solo, itu mungkin sedikit-sedikit ada sedikit perbedaan. Tapi dengan adanya pemahaman atau dengan adanya entitas Provinsi Sumatera Barat tadi
itu masyarakat Indonesia udah bisa memahami major culture-nya, termasuk dengan misalnya Provinsi Sumatera Utara. Nah, dengan adanya Provinsi Sumatera Utara, orang Indonesia lebih mudah memahami budayanya. Jadi kalau orang biasanya kalau Sumatera Utara itu dia langsung arahnya ke Batak ya. Oh, jadi kalau Sumatera Barat itu seperti ini, seperti ini. Padahal kalau kita teliti lebih dalam, itu kan sebenarnya ada budaya-budaya yang minor, yang kecil-kecil itu yang sebenarnya mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah, tapi pada intinya dengan adanya provinsi itu, jadi orang itu lebih gampang gitu, memahami ya, memahami kebudayaan, kemudian lebih gampang untuk mengingat, dan dia gampang untuk menghayati, oh ternyata Indonesia ini begitu luas, budayanya begitu banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya dia meresap ke dalam sanubarinya rasa cinta terhadap Indonesia ini gitu loh, dengan adanya itu adalah yang pertama. eh, Nilai positif pertama dari adanya keberadaan provinsi di Indonesia. Nilai positif kedua adalah provinsi itu merupakan, eh, kalau aku bisa sampaikan ya, dia merupakan fragmen-fragmen yang mempererat persatuan bangsa atau persatuan Indonesia. Karena apa? Gini, dengan adanya provinsi itu dia eh, ada rasa cinta atau rasa menjadi bagian, menjadi satu bagian atau menjadi satu kesatuan, adanya rasa merasa menjadi bagian dari satu provinsi di dalam satu provinsi, dari kabupaten-kabupaten atau kota yang ada di dalam satu provinsi itu. Agak belibet ya, tapi penjelasannya seperti ini. Kabupaten-kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, dia akan merasa menjadi bagian dari Jawa Tengah, dan merasa menjadi satu bagian, merasa menjadi satu kesatuan, kemudian merasa menjadi satu, eh, ada kebanggaan menjadi orang Jawa Tengah. Tapi itu akhirnya, dan itu terjadi di provinsi-provinsi lain juga gitu kan. Misalnya di Bengkulu, misalnya bangga menjadi bagian dari provinsi Bengkulu gitu kan. Itu yang dirasakan oleh kabupaten-kabupaten di provinsi Bengkulu, mulai dari Muko-Muko, Bengkulu Utara sampai Kaur dan sebagainya. Nah, akhirnya persatuan itu terjalin dari satu fragmen kecil ini. Fragmen kecil ini atau pecahan kecil ini adalah provinsi namanya. Nah, setelah dalam provinsi-provinsi ini ada rasa menjadi satu kesatuan dan rasa cinta yang mendalam. Nah, fragmen itu kemudian disatukan lagi antar provinsi-provinsi ini menjadi yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu adalah satu satu apa namanya, satu nilai positif lagi dari ada keberadaan provinsi. Jadi aku mencatat ada dua ya setidaknya ya, sehingga ada dalam pikiranku itu rasa, ya mungkin rasa sayang ya kalau misalnya 34 provinsi ini dibubarkan. Tapi kalau untuk ditambah itu sepertinya, kalau menurutku ya, secara khususnya dalam aspek anggaran itu tidak perlu, dan juga dalam aspek apa yang ingin dicapai untuk tugas pemerintahan provinsi itu, kaitannya dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat itu juga tidak diperlukan.